Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu bentuk pembelaan kita kepada saudara seakidah dan menjadi upaya perlawanan terhadap Zionis adalah dengan memboikot produk-produk perusahaan penyumbang Israel. Karena setiap kita membeli produk-produk penyumbang Zionis itu, kita memberikan sekian rupiah untuk Zionis yang kemudian dibelikan peluru untuk ditembakkan ke tubuh mungil balita dan anak-anak tak berdosa di Palestina. Beberapa tahun belakangan ini, popularitas gerakan boykot, divestasi, dan sanksi atau BDS movement semakin meningkat di beberapa negara. Hal ini seiring dengan memanasnya konflik antara Israel dan Palestina. Maka, apa itu BDS movement? Mengutip dari laman resmi BDS movement, BDS adalah gerakan boykot atau penolakan dari konsumen guna meyakinkan para pelaku perdagangan di seluruh dunia untuk berhenti menjual produk asal Israel. Akibatnya, eksportir Israel akan kesulitan untuk mengekspor produk mereka. BDS juga bertujuan untuk memberikan tekanan ekonomi kepada Israel agar memberikan hak setara kepada Palestina. Umumnya, gerakan BDS mencakup perusahaan yang melibatkan pemukiman ilegal, mengeksploitasi sumber daya alam dari tanah Palestina, dan menggunakan warga Palestina sebagai tenaga kerja yang dibayar murah. Lalu, apa saja produk-produk yang akan diboikot oleh gerakan BDS ini? Kalau yang ini pasti asing, kita mendengar namanya. Ahava ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang kosmetik. Dulu pernah terkenal dan viral namanya karena Ahava pernah membuat kosmetik dari lumpur yang berasal dari Laut Mati. Dan hal itu mengundang banyak tanda tanya kepada masyarakat dunia. Apakah benar apa yang mereka buat itu efektif untuk tubuh manusia? Tapi nyatanya, Ahava meraup keuntungan yang besar dari hasil penjualan tersebut. Mereka pun kemudian berkembang menjadi perusahaan kosmetik yang besar. Padahal sekitar 20 tahun lalu, Ahava ini hanyalah sebuah kios kecil yang menjual botol-botol lulur kepada wisatawan. Tapi sekarang, perusahaan ini menjual lotion pelembab, eksfoliator dan masker mineral yang dijual lebih kepada 30 negara. Dari hasil penjualan tersebut, mereka bisa mendapatkan keuntungan $150 juta per tahunnya. Nah, menurut catatan BDS Movement, Ahava Kosmetik ini memiliki situs produksi, pusat kunjungan, dan toko utama di pemukiman Israel ilegal. Maka dari itu, perusahaan ini ke depannya akan diboikot oleh masyarakat pendukung Palestina, terutama umat Muslim. Yang satu ini mungkin masih banyak orang awam di Indonesia yang tidak tahu apa itu SodaStream, walaupun telah banyak toko-toko online yang menjual alat ini. Secara singkat, SodaStream adalah sebuah alat yang mempermudah kita mengubah air minum biasa menjadi air yang berkarbonasi. Air biasa yang dimasak untuk kita minum sangat berbeda kandungannya dengan air yang berkarbonasi. Air yang berkarbonasi ini menghasilkan hidrasi yang optimal, bisa mengatur temperatur tubuh, melembabkan lutut, hidung, dan mata. Kemudian manfaat lain bisa memperkuat fungsi sendi dan otot, menjaga elastisitas kulit sehat, dan menjaga kesehatan jantung dengan meningkatkan volume darah. Sangat banyak manfaatnya jika dibandingkan dengan air biasa yang kita minum sehari-hari. Nah, alat SodaStream ini adalah sebuah alat rumahan yang bisa merubah air biasa menjadi air berkarbonasi dalam hitungan detik. Alat ini biasanya berbentuk silinder, dan selain bisa membuat air berkarbonasi, kita juga bisa membuat soda dari alat ini. Perusahaan SodaStream ini menjadi target boykot, karena SodaStream dinilai secara aktif turut serta dalam kebijakan Israel yang menggusur warga asli Palestina, yaitu suku Bedoin di Nakab. Nakab ini jika dalam bahasa Arab, kalau diinggriskan berubah menjadi Negev. Negev merupakan kawasan padang pasir dan separa gurun di bagian selatan entiti Israel, bagian barat Timur Tengah. Negev juga digunakan Israel sebagai nama sebuah senapan mesin ringan NATO yang dikembangkan oleh Israel Weapon Industries.
Nah, si perusahaan SodaStream ini menjadi suporternya Zionis Israel. SodaStream juga, jika dirunut ke belakang, memiliki sejarah panjang perlakuan buruk dan diskriminasi terhadap pekerja Palestina. Hummus Sabra adalah usaha patungan antara Pepsi dan Strauss Group, sebuah perusahaan makanan Israel yang memberikan dukungan finansial kepada tentara Israel sehingga turut menjadi target boikot masyarakat dunia. Pepsi tentu masyarakat Indonesia pasti tahu. Pepsi ini minuman soda musuhnya Coca-Cola. Sementara Strauss Group adalah perusahaan produk pangan terbesar di Israel. Strauss Group berfokus pada produk pangan terbesar di Israel. Keduk susu, kopi, air, makanan ringan, salad, dan saus sambal. Menurut laporan Al Jazeera pada tahun 2018, dalam beberapa waktu terakhir, misi prioritas diplomatik Israel adalah penanggulangan BDS. Bahkan Perdana Menteri Israel sekarang, Benjamin Netanyahu, telah bertindak untuk melarang kelompok-kelompok yang mendukung gerakan BDS. Karena gerakan boikot ini mulai masif di beberapa negara lain, ditakutkan Israel akan mengalami kerugian yang luar biasa karena produk buatannya tidak bisa terjual. Makanya, Benjamin Netanyahu takut kalau negaranya tidak bisa mendapatkan cukup dana untuk keperluan mereka dalam perang Israel dan Palestina kali ini. Karena untuk Israel membeli amunisi, roket, dan lain sebagainya, itu bukan sebuah benda yang murah, melainkan punya harga yang fantastis. Selanjutnya ada Siemens. Buat kita orang Indonesia, Siemens ini adalah nama handphone jadul yang pernah ngetren pada zaman dahulu. Dan sekarang, keberadaannya sudah tidak ada lagi di pasaran Indonesia. Tapi ternyata, perusahaan Siemens ini tidak hanya produksi ponsel. Perusahaan Siemens diklaim terlibat dalam usaha ilegal Israel untuk pembangunan Euro-Asia Interconnector di pemukiman. Euro-Asia Interconnector ini sebetulnya buah proyek jaringan listrik yang menghubungkan jaringan listrik Yunani, Siprus, dan Israel melalui kabel listrik bawah laut terpanjang di dunia. Dan dilaporkan, pemukiman ilegal di tanah Palestina akan dicuri untuk mendapatkan manfaat dari perdagangan listrik antara Israel dan Uni Eropa yang dihasilkan dari gas fosil. Buah, sayuran, dan anggur dari Israel sering dilabel sebagai produksi di Israel. Padahal mereka menanam buah dan sayuran itu di tanah Palestina yang mereka rampas. Bagaimana bisa itu produksi Israel? Ibaratnya Cina menanam karet di Indonesia, kemudian hasil panennya ditulis produksi di Cina. Kan aneh? Maka dari itu, gerakan BDS ini mendorong masyarakat dunia untuk tidak mengkonsumsi buah dan sayur yang ada tulisan produksi di Israel. Boikot semua produk dari Israel di supermarket Anda dan tuntut agar produk tersebut ditiadakan dari rak-rak supermarket. Puma adalah merek yang pasti nggak asing bagi kita. Merek sepatu ternama ini sudah malang melintang di Indonesia. Bahkan booth-booth penjualannya telah tersedia di banyak supermarket di daerah kita. Perusahaan Puma ini didirikan oleh Rudolf Dassler di Jerman pada tahun 1948. Rudolf Dassler ini adalah kakak dari Adolf Dassler yang merupakan pendiri dari sepatu merek Adidas. Jadi artinya, Puma dan Adidas ini adik kakak. Seiring perkembangan waktu, Puma mulai merambah ke produksi lain, namun masih satu lingkup, yaitu Puma menjadi produsen pakaian olahraga. Mereka mulai membuat celana, baju, tas, dan lain-lain yang mereka branding sama dengan nama Puma. Saat ini, Puma diboikot oleh sejumlah masyarakat di dunia. Dalam hal ini, masyarakat yang mendukung kebebasan Palestina, karena Puma telah menjadi sponsor internasional tunggal Asosiasi Sepak Bola Israel atau AIFA. AIFA ini semacam konfederasi sepak bola di Israel. Tercatat pada tahun 2017, mereka punya 6 klub anggota yang bermain di pemukiman Israel di tepi barat atau West Bank.
Sementara, perusahaan Puma memberikan legitimasi internasional terhadap aktivitas IFA. Dukungan Puma kepada IFA secara langsung mendukung pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional di luar lapangan. Terus juga memungkinkan rezim pemukiman Israel untuk terus berkembang. Tentu kita tahu, AXA adalah nama dari perusahaan yang bergerak di bidang asuransi. Perusahaan ini telah ada di Indonesia sejak 1988. Waktu itu namanya PT Asuransi Permata Selat Sunda. Kemudian pada tahun 1996, barulah mereka merubah namanya menjadi AXA setelah mayoritas saham perusahaannya diakuisisi oleh AXA. Kemudian di tahun 2019, perusahaan ini resmi digabung ke dalam PT Mandiri AXA General Insurance. Nah, asuransi AXA ini disebut berinvestasi di bank-bank Israel yang bercampur tangan di tanah Palestina. Bank-bank Israel yang sahamnya dikuasai AXA adalah Bank Hapolim, Bank Leumi, dan Mizrahi Tehafot. Melalui anak perusahaannya, AXA Investment Manager dan kepemilikan saham sebesar 65% di AXA Equitable Holdings. Diketahui, AXA juga memiliki investasi di 5 bank utama Israel, yaitu Bank Hapolim, Bank Leumi, First International Bank of Israel, Israel Discount Bank, dan Mizrahi Tehafot Bank. Kalau yang ini pasti kalian tahu, karena produk ini adalah salah satu produk laptop dan komputer yang paling laris di pasar elektronik Indonesia. HP atau kepanjangannya adalah Hewlett Packard, adalah sebuah perusahaan yang didirikan di sebuah garasi di Palo Alto, Amerika Serikat. Hewlett Packard sendiri adalah nama dari 2 orang pendirinya, yaitu William Reddington Hewlett dan David Packard. Pada tahun 1939, mulailah mereka resmi mendirikan sebuah perusahaan Hewlett Packard atau HP ini. Secara histori, HP memang bukanlah perusahaan asal Israel Zionis, tapi diketahui menurut BDS Movement, perusahaan merek HP menyediakan dan mengoperasikan teknologi yang digunakan oleh Israel, pendudukan, dan kolonialisme pemukiman di atas rakyat Palestina. BDS Movement mengatakan, selain menyediakan layanan dan teknologi kepada tentara dan polisi di Israel yang menjaga pendudukan ilegal Israel dan pengepungan Gaza, HP juga menyediakan Itanium server eksklusif kepada otoritas penduduk dan imigras Israel untuk sistem AFIV mereka. Jadi istilahnya, HP ini mensupport Zionis Israel dalam hal teknologi, komputer, dan jaringan. Makanya menjadi salah satu target boikot. Sebagai manusia yang memiliki akal pikiran yang sehat, sebaiknya kita menempatkan posisi di pihak yang benar. Jangan menjadi duri dalam daging, apalagi sampai masuk ke golongan Yahudi pesek. Kalau memang kita tidak memiliki usaha yang cukup untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina, setidaknya kita bisa menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang telah disebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.